Suara pukulan berbalas pukulan terdengar di dekat area parkir. Baik Isaki maupun Serizawa sudah sama-sama bonyok mukanya. Satu pukulan keras Serizawa mendarat di muka Isaki dan langsung dibalas sama Isaki juga. Kedua orang itu saling menatap puas dengan tekad kuat untuk menang. Isaki melompat dan melancarkan tendangan, tapi masih bisa ditangkis sama Serizawa. Dan malah Isaki yang kena pukulannya Serizawa. Namun tidak menyurutkan Isaki yang langsung ngasih serangan balasan. Cipratan darah menghiasi duel seru ini. Serizawa melayangkan tendangan tinggi yang bisa ditangkis sama Isaki. Namun pukulan balasan bisa dihindari sama Serizawa dan malah berhasil memukul keras perut Isaki. Bahkan sampai badannya terangkat dari tanah. Isaki yang tidak mau kalah menahan semua rasa sakit itu dan mengagetkan dengan hantaman kepala yang tepat kena ke muka Serizawa. Bocah gondrong itu terdorong ke belakang, tapi masih sempat menangkis pukulan Isaki dan juga memukul perut Isaki lagi, membuatnya berhenti menyerang karena kesakitan. Isaki mati-matian berusaha tetap berdiri dengan nafas ngos-ngosan. Respekmu terlalu besar buatnya Isaki, tapi maaf, aku tidak terpikir buat bergabung dengan idiot itu, pikir Serizawa sambil melompat tinggi dan menendang keras badan Isaki, membuatnya terlempar ke belakang, menabrak barisan sepeda yang terparkir. Isaki terbaring tak bergerak. Lalu Serizawa balik badan dan berjalan pergi. Tapi dia mendengar suara orang berusaha berdiri, dan benar saja ada Isaki yang sempoyongan berjalan maju ke arah Serizawa. Tapi baru beberapa langkah saja, dia sudah ambruk ke tanah tak sadarkan diri. Serizawa diam menatap teman seangkatannya itu, lalu segera pergi dengan mengendarai sepedanya. Tak berapa lama, Serizawa ketemu sama Genji yang lagi jongkok sambil ngelamun. Genji heran melihat Serizawa yang mukanya ada bekas perkelahian. "Apa yang terjadi padamu? Apa kau disergap Hosen?" tanya Genji. Serizawa tidak menimpali pertanyaan Genji, tapi malah balas bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Muka Genji jadi cemberut. "Aku sedang berpikir bagaimana mengajak orang-orang bergabung denganku." Mendengar itu, Serizawa malah mengatai Genji masih saja mengecewakan seperti biasanya. Sepertinya justru Isaki yang sudah menyadarinya, meski kau belum, kata Serizawa. Genji tidak mengerti maksud dari Serizawa. "Apa maksud perkataanmu itu, ha?" teriak Genji. "Apa hubungan Isaki dengan omonganmu ini?" Serizawa balik badan dan berjalan pergi. Usaha Isaki jadi percuma tahu. Genji tampak bingung. "Apa kau datang cuma mau mengkritikku saja?" Muka Serizawa terlihat kecewa karena Genji masih saja tidak menunjukkan keteguhan sebagai seorang pemimpin, khususnya untuk susuran ini. Sementara itu di Hosen, Narumi sedang berkumpul dengan semua leader Hosen. Bahkan terlihat ada Urushibara Ryo yang berdiri di bagian belakang. Kuma berkomentar kalau susuran akhirnya merespon serangan Hosen. Ada dua leader lain melapor kalau mereka yang lagi berburu susuran malah disergap sama target mereka itu. Beberapa murid Hosen pun jadi korban. Satu leader yang selalu berada di samping Narumi berkata, kalau di situasi seperti ini, sepertinya percuma melanjutkan strategi berburu mereka. Shibayama bertanya, cara lain apa yang bisa mereka lakukan? Leader tadi bilang dia juga tidak tahu. "Kupikir ini sudah waktunya," kata Narumi mengejutkan semuanya. "Wargamu punya tempat ini. Kau bisa dapat kapanpun kau mau. Kenapa kau tidak mau ngalah sih?" Terdengar suara Genji kesal. "Ini dan itu tidak ada hubungannya," saut Juta. Kuga menghela nafas, tak habis pikir sama kelakuan dua bocah tolol susuran ini. Lalu Juta dan Genji melakukan sweet dan dimenangkan oleh Juta yang berteriak senang karena bisa makan cake coklat.
mereka bertiga ini sedang ada di rumahnya Cuta. Dan kedua orang tadi rebutan siapa yang bisa makan kue coklatnya. Sama-sama cake, siapa yang peduli rasa apa? Kata Kuga tak mengerti keributan barusan. Dengan muka lesu, Genji ngomong kali ini dia ngalah dan terima nasib dapat cheesecake. Apa kau akan melakukannya, Genji? Kau akan menyelesaikan masalah dengan Hosen ini kan? Tanya Kuga. Genji menoleh ke arah Kuga. Dia lanjut ngomong kalau tidak akan mudah bertarung untuk mewakili susuran. Dia kaget melihat Genji melahap cake di tangannya dengan memasukkannya bulat-bulat ke mulut. Mewakili susuran hanyalah bagian dari itu. Tapi yang lebih penting, aku ingin membalas keinginan Isaki, jawab Genji dengan mantap. Cuta dan Kuga tersenyum mendengarnya. Di jalanan masih banyak berkeliaran bocah-bocah Hosen. Tanpa menyadari, ada Genji dan Cuta yang mengamati dari gang kecil. Cuta menunjukkan ke Genji seseorang yang jadi bos Hosen. Genji malah terkejut karena dia pernah ketemu secara langsung sama Narumi ini. Begitupun Narumi yang ingat pernah ketemu Genji saat beli rokok tempo dulu. Kok Narumi Taiga? Bos Hosen kan? Tanya Genji. Aku tak lihat Genji dari susuran. Bagaimana kalau kita selesaikan saja urusan Hosen dengan susuran ini? Kata Genji to the point. Narumi baru sadar kalau orang di depannya adalah topnya susuran. Dia tersenyum dan ngomong, kalau kebetulan sekali, aku juga bermaksud seperti itu. Tak berapa lama, Genji dan Cuta sudah berjalan pergi. Cuta terlihat puas karena masalah ini akan segera selesai. Genji mengingat beberapa saat lalu di mana dia menentukan waktu pertarungan grand final antara susuran dan Hosen akan dilakukan besok Senin jam 8 pagi di hutan monster. Narumi melemparkan sebatang rokok yang ditangkap sama Genji. Lalu bos Hosen itu menyodorkan korek yang menyala. Tidak perlu baper dan dendam kan? Kata Narumi. Genji tersenyum mendengarnya, lalu menyulut rokok dengan korek yang di tangan Narumi. Cuta mengatakan kalau tadi dia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri karena excited. Inilah permulaannya. Sekarang yang kuperlukan adalah menyatukan susuran, kata Genji dengan ekspresi serius. Di susuran, Tokachi menatap heran dengan kedatangan punggawa GPS ditambah si kembar Mikami. Apa ini? Tanya Tokachi. Kami sudah menetapkan hari buat bertarung dengan Hosen, jawab Isaki. Lalu kenapa? Tanya Tokachi masih dengan suara tidak suka. Kita semua tahu tidak akan bisa melawan Hosen kalau susuran masih terpecah-pecah, lanjut Isaki. Itu lagi. Kami tidak akan bergabung dengan kalian. Pergilah, teriak Tokachi. Kita harus bersatu, saut Cuta tidak kalah keras. Serizawa, aku mohon, aku butuh bantuanmu, kata Genji sambil mengunggulkan kepala ke arah Serizawa. Tokachi menertawakan perbuatan Genji itu, sedang Serizawa diam tak menjawab. Pindah ke tempat lain lagi, masih dengan rombongan yang sama. Bagaimanapun juga, kalian masih bagian dari susuran. Kami butuh bantuan kalian, kata Isaki. Kembali Genji mengunggulkan kepalanya. Tolong, kami tidak bisa melakukannya tanpa kalian, kata Genji kepada 3 anak kelas 1 terkuat, Hiromi dan 2 sahabatnya. Masih lanjut lagi. Kini Senda yang berteriak ke rombongan Genji itu. Santai aja Senda. Setidaknya kita bisa mendengar apa yang mau mereka katakan, kata Bandai. Lalu terus berlanjut ke kelompok-kelompok kesusuran lainnya. Genji minta agar mereka berkumpul di gerbang belakang sekolah besok Senin jam 7 pagi. Sementara itu, di area pemakaman, ada kawan Nishi yang berdiri di depan nisan Itomakio. Tahu-tahu dia dikejutkan kedatangan rombongan Narumi dengan murid-murid Hosen lainnya. Kawan Nishi sempat cemas
Dia segera berjalan pergi. Dia tahu kalau kelima orang ini adalah para leader Hosen karena semuanya tidak ada yang gundul. Narumi bertanya ke Kawanishi, apa kau kenalannya Makio-san? Kawanishi menoleh. Ya, semacam itulah. Lalu dia pergi dan menyadari orang-orang Hosen itu tidak lagi mengenalinya. Dia juga sadar kalau semua orang sudah move on dari masa lalu kecuali dirinya. Narumi memimpin rombongannya menyerahkan dupa di nisan. Makio-san, sudah waktunya. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Hari Senin pagi, Genji menghabiskan sekotak susu sembari dalam perjalanannya menuju sekolah susuran. Begitu sampai, dia sudah ditunggu 5 orang temannya. Kalian datang pagi sekali ya, kata Genji. Ya, kami para gagak yang siap mematok kepala kudulnya Hosen, kata Makise. Kami semua sangat bersemangat dan siap tempur, tambah Juta. Tapi Makise melaporkan kalau baru mereka berlima saja. Lalu terdengar suara orang mengeluh karena masih ngantuk. Genji menoleh dan melihat trio Ebisuka sudah datang. Kami datang sesuai permintaanmu, Isaki-san, kata Honjo. Kami tidak ingin membuatmu tampak buruk. Juta berteriak senang. Aku yakin yang lainnya juga sedang dalam perjalanan ke sini. Jam menunjukkan pukul 7 pagi saat Juta ngomong begitu. Sampai akhirnya menunjukkan pukul 7.35. Tokachi mengamati dari jendela kelas lantai 3. Serizawa, lihatlah. Ini sudah jam setengah 8 dan yang datang cuma 40 atau mungkin 50 orang saja, kata Tokachi sambil tersenyum mengejek. Kitalah seharusnya jadi bintangnya, kata Tokachi sambil melihat ke arah Serizawa yang tetap diam tak berkomentar. Sedangkan di halaman, baiklah, kami pergi, kata Honjo berjalan pergi mengikuti Hiromi dan Makoto yang sudah lebih dulu. Juta dan Makise mulai kaget. Mereka bertanya kenapa 3 bocah kelas 1 itu pergi. Bagaimana kalian akan bertarung dengan jumlah orang ini? Kalian tidak punya kesempatan, kata Honjo. Isaki-san, kupikir sudah cukup baik kami muncul di sini, kata Hiromi. Lalu ketika anak kelas 1 itu lanjut berjalan pergi. Bagaimana ini? Tanya Juta dengan muka bingung. Kita cuma bisa pergi dan berharap yang terbaik saja, kata Makise. Aku berutang 1 pukulan ke Narumi, tahu, teriak Makise. Si kembar Mikami juga setuju sama Makise. Mereka tetap tidak berkecil hati. Kita cuma ada 40. Mereka antara 2 atau 300 orang, kata Isaki. Genji diam saja dari tadi. Lalu terdengar dia bicara. Ini percuma saja, kata Genji, membuat semua orang menoleh ke arahnya. Kalian boleh bubar, kata Genji. Juta dan Makise terlihat bingung. Genji berdiri dan menoleh ke orang-orang yang berkumpul. Kalian semua bubar saja. Juta berlari mendekat dan bertanya apa maksud Genji. Apa kau tak mengerti? Kita kalah bahkan sebelum mulai, saut Genji. Atau sebenarnya, aku yang kalah, kata Genji sambil berjalan pergi. Juta segera menahan tangan Genji. Tunggu, aku tidak terima ini, teriaknya. Tapi Genji malah memukul keras perut Juta, membuatnya terduduk di tanah. Kalau kau mau mati, lakukan itu sendiri, kata Genji terus berjalan keluar gerbang sekolah. Juta menatap kepergian Genji dengan mata sedih. Dia menunduk lesu. Sedangkan di hutan monster, sudah berkumpul banyak pasukan gundul. Narumi membentangkan kedua tangannya dan bilang, kalau ini hari yang sempurna buat bertarung. Apa yang kepala susuran itu lakukan? Ini sudah jam 8 lebih, kata Shibayama. Kau benar juga, gumam Narumi. Seorang bocah gundul pamit buat kencing. Dia pergi agak menjauh ke semak-semak. Lalu seseorang lewat di belakangnya dan bilang kalau ini bukan tempat buat kencing sembarangan. Bocah gundul itu menoleh dan langsung kaget. Dia berlari dengan panik. Susuran datang!
Semua orang menoleh ke arah bocah itu. Akhirnya, kata Narumi senang. Terlihat si Bayama dan Kuma yang juga langsung menunjukkan ekspresi serius. Bagus, mari selesaikan ini, ujar Matoba. Sebenarnya, cuman ada Takia Kenji sendirian saja, kata si bocah yang kencing tadi. Dan terlihat Kenji berjalan, muncul dari arah pepohonan, dan berhenti di depan ratusan pasukan gundul yang sudah berbaris rapi. Kalian sudah menunggu ya, kata Kenji sambil tersenyum. Terlihat Narumi yang menengok ke arah Kenji dengan raut muka tidak senang. Apa ini semacam lelucon? Tanya Narumi. Apa yang kau lihat? Itu yang kau dapat, saut Kenji yang berdiri tak jauh dari 300 pasukan gundul Hoseng yang mulai berbisik-bisik. Apa benar top susuran ini berniat menghadapi mereka sendirian? Begitupun Kuma dan si Bayama yang terlihat kesal karena merasa diremehkan. Sedangkan Ryo Urushibara terlihat kecewa tidak melihat Serizawa. Teriakan kekesalan terdengar dari kerumunan di depan Kenji. Gimana yang lainnya? Tanya Narumi. Cuman aku yang kalian dapatkan, saut Kenji. Beberapa saat sebelumnya, di susuran, Makise sedang kesal karena tingkah Kenji yang pergi begitu saja. Sedangkan Juta terduduk di halaman sekolah dengan lesu. Si kembar Mikami juga bingung apa yang akan mereka lakukan. Semua, ulanglah, kata Juta pelan. Kalau itu yang dimau bos, ya sudahlah, sialan, teriak Makise. Jangan bercanda. Makise, Juta, Takia Kenji yang kita kenal. Pria macam apa dia? Kata Isagi tiba-tiba. Makise dan Juta bingung ditanya seperti itu. Lalu Makise menyadari sesuatu. Maksud dari pertanyaan Isagi. Dia tidak mau kita terluka sia-sia, kata Isagi. Juta jadi kaget mendengarnya. Dan Makise menggerutu karena sudah berpikir jelek tentang Kenji. Tak lama kemudian, si kembar Mikami datang menemui Serizawa dan teman-temannya. Laki-laki Tokachi yang terlihat mengejek. Apa? Kalian tidak suka yang terjadi di grupnya Takia? Dan sekarang kembali ke sini? Yang benar saja, jawab Manabu. Lalu buat apa kalian ke sini? Tanya Tokachi lagi. Santai saja, saat Manabu tenang. Kali ini Serizawa yang nanya, dan si kembar itu langsung serius. Dia pergi sendirian, jawab Takeshi. Takia, dia akan melawan Hoseng seorang diri saja. Emang apa pedulinya kami? Teriak Tokachi yang langsung didorong ke samping sama Tokyo. Tenanglah Tokachi. Serizawa, tolonglah dia, kata Takeshi lagi. Serizawa diam tak menjawab. Kembali ke hutan monster, ada Matoba yang menyuruh Takia Kenji berlutut. Kau kesini buat mengibarkan bendera putih karena tidak bisa mengumpulkan pasukanmu kan? Teriak Matoba. Susulan bukan tandingan Hoseng. Berlututlah dan minta maaf. Apa? Kenapa? Aku lebih dari cukup untuk melawan kalian semua, jawab Kenji dengan serius. Lalu Kenji tersenyum dan dia langsung berlari menuju yang maju. Apa dia serius? Kuman Matoba tak percaya. Pasukan gundul Hoseng merespon dengan bersama-sama berlari maju, menghadang Kenji yang melompat tinggi dan memukul orang terdepan. Lalu mendarat di tengah gabungan Hoseng dengan berani, terus mengejar siapapun yang bisa diraih dengan tinju dan tendangannya. Dia benar melawan. Sepertinya ada yang salah sama isi kepalanya. Lalu datang Bito Tatsuya mendekat ke arah Narumi. Narumi-san, apa yang terjadi di sini? Narumi tersenyum melihat kedatangan juniornya itu. Aku tahu kau akan datang menonton. Apa ini tidak masalah? Tanya Tatsuya melihat ke arah kerumunan di depan yang sibuk melawan Kenji yang mengamuk sendirian. Dia datang ke sini sendiri. Bukankah seharusnya kau menyelesaikannya dengan 1 lawan 1? Tanya Tatsuya. Narumi menoleh ke arah Tatsuya. Kau masih pemula.
Kau tidak mengerti kekuatan yang sebenarnya, kata Narumi, lalu menyuruh Tatsuya melihat ke depan, di mana Genji masih mati-matian melawan ratusan bocah gundul yang terus menyerang ke arahnya. Tahu-tahu seseorang berteriak dan mereka berhenti menyerang. Jagoan susulan itu pun menoleh ke belakang. Di situ ada bocah-bocah susulan dalam jumlah banyak. Lihat si brengsek ini, mencoba mulai sendirian, kata Takeshi. Kenapa kau selalu membuat kami khawatir dengan kebodohanmu, ha? Kata Isaki. Itu tidak manis sama sekali, Genji, kata Makise sambil menunjuk ke arah Genji. Genji jadi malu mendengarnya. Kalian orang-orang bodoh. Serizawa maju mendekat ke arah Genji. Sepertinya kau akhirnya sadar kan bagaimana harus bertindak, kata Serizawa. Meski Genji masih bingung, tapi Serizawa mah tertawa kecil. Lalu dia menoleh ke arah rombongannya orang gundul. Hei Hosen, kelihatannya kalian sudah akrab sama bos kami, ha? Lihat Serizawa membuat Yuta dan Makise kaget. Begitupun Tokaji. Genji menoleh ke arah Serizawa tak percaya dengan yang didengarnya. Lalu dia mengencangkan genggaman tinjunya, menatap serius ke arah Hosen, dan maju kembali sambil berteriak keras, diikuti semua orang di belakangnya.